Saya akan menjelaskan mengenai heat exchanger. Heat exchanger merupakan alat penukar panas dengan cara memindahkan fluida pada temperatur berbeda, di mana transfer panas dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Tipe heat exchanger yang kami gunakan adalah tipe U-tube, karena U-tube ini memiliki satu buah tube sheet yang berbentuk U pada ujungnya, yang disatukan pada tube sheet sehingga dibutuhkan biaya yang murah, dan juga tube bandelnya bisa dikeluarkan dari shell setelah channel headnya dilepas. Untuk pitch, kami memilih tipe square pitch karena memiliki pressure drop yang rendah, mudah dibersihkan secara mekanik, dan memiliki nilai perpindahan panas yang lebih kecil dibandingkan tipe triangular pitch. Dan juga kami memakai 24 STE karena pada perhitungan faktor koreksi kami menghasilkan angka yang lebih besar, yaitu 0,98. Halo, kami dari kelompok 10 Operasi Fisik Pendukung 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang prototipe mengenai heat exchanger pada project 6. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siska Tambubolon, Nigel Sirait, dan Fitrianti Eka Putri. Deskripsi project. Heat exchanger adalah suatu alat yang di dalamnya terjadi proses pertukaran panas antara dua arus fluida, yaitu fluida panas dan fluida dingin, tanpa disertai pencampuran antara keduanya. Perpindahan panas yang terjadi pada alat ini dapat kita lihat merupakan perpindahan panas secara konduksi. Untuk jenis prototipe yang kami buat yaitu jenis heat exchanger U-tube. Kemudian untuk proses mekanismenya, heat exchanger U-tube ini terdiri atas bandel pipa yang dihubungkan secara paralel. Fluida yang satu mengalir pada bandel pipa atau sel adalah fluida yang dingin, sedangkan fluida yang mengalir pada arah yang berlawanan di coil atau tube adalah hot fluid. Untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas, biasanya pada alat penukar panas dipasang sekat atau baffle. Baffle sendiri bertujuan sebagai membuat turbulensi aliran fluida dan menambah waktu tinggal fluida tersebut. Namun, pemasangan sekat akan memperbesar pressure drop dan akan menambah beban kerja pompa, sehingga laju alir fluida yang ditentukan panasnya harus diatur terlebih dahulu. Prinsip prototipe. Prototipe adalah alat perpindahan panas. Prototipe yang kami buat ini bekerja dengan prinsip penukar dan pembagi panas dari fluida yang lebih panas ke fluida yang lebih dingin. Hot fluid yang ada pada sel akan mentransfer panas ke cold fluid yang ada pada tube coil. Semakin panjang tube coil, semakin banyak spiral coil yang terbentuk, maka waktu tinggal cold fluid akan semakin lama, sehingga proses transfer panas dari hot fluid ke cold fluid akan lebih maksimal, karena kontak antara hot fluid dan cold fluid yang semakin lama. Cold fluid yang telah menukar panas akan mengalir keluar menuju stroches, yaitu penyimpanan akhir melalui outlet coil, dan suhu akhir yang didapatkan dari cold fluid akan semakin tinggi, sedangkan suhu hot fluid akan menurun karena telah mengalami transfer panas pada cold fluid. Berikut saya akan menjelaskan mengenai prototipe yang sesuai dengan hasil proyek. Adapun asumsi suhu yang kami gunakan yaitu suhu dingin masuk 20 derajat Celcius dan suhu dingin keluar yaitu 45 derajat Celcius. Jumlah air yang dibutuhkan adalah sebanyak 70.770,437 lb per jam, dan jenis aliran yang digunakan adalah counter karena dapat meminimalisir thermal stress. Temperatur kalorik yaitu untuk fluida panas yaitu sebesar 358,95 Kelvin, dan untuk fluida dingin 304,4 Kelvin.
Adapun pada tube side kami menggunakan OD 3/4 inch dan BWG-nya 14. Dan untuk pitch kami menggunakan 1 inch tipe square pitch dan spaces sebanyak 4. Jumlah tube-nya yaitu sebanyak 82 dan panjangnya 16 feet. Sedangkan pada shell side kami menggunakan ID 13 1/4 inch dan baffle space-nya sebesar 3 inch. Total area per tube yaitu 0,247 feet kuadrat, sedangkan pada flow area tube yaitu 0,035 feet kuadrat dan total flow area shell 0,069 feet kuadrat. Adapun mass velocity pada shell yaitu 579.710 1,144 lb per hour feet kuadrat dan velocity pada tube 2.012,485 lb per hour kuadrat. Untuk diameter ekivalen shell didapat 0,079 feet dan diameter ekivalen tube 0,048 feet. Nilai jH pada shell yaitu 160 dan untuk pada tube 140. Untuk temperatur dinding shell yaitu 90,901 derajat Celcius dan faktor pengotor pada heat exchanger ini yaitu sebesar 0,0031 hour feet kuadrat derajat Fahrenheit per BTU. Untuk pressure drop pada shell yaitu 14,09 PSI dan pressure drop pada tube yaitu 35,277 PSI. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari prototype heat exchanger. Yang pertama adalah bagian dari inlet cell, yaitu bagian dari alat yang letaknya terdapat pada atas sel sebagai tempat masuknya cold fluid yang dipanaskan, yaitu fluida yang akan mendinginkan tube atau coil sehingga suhunya akan turun. Di mana pada bagian ini terdapat selang yang tersambung ke penampungan air panas yang akan dialirkan sebagai feed yang akan mengalir pada coil. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari outlet cell. Outlet cell merupakan bagian alat yang terletak pada bagian bawah sel, di mana bagian alat ini sebagai tempat keluarnya hot fluid yang telah melalui proses heat transfer dengan cold fluid yang ada pada coil. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari inlet tube. Inlet tube itu merupakan bagian alat yang letaknya samping bawah sel yang berfungsi sebagai tempat masuknya air panas melalui selang, di mana selang ini berhubung dengan hot fluid. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari outlet tube. Outlet tube itu merupakan bagian alat yang terletak di samping atas sel dan tersambung dengan coil atau pipa di dalam sel. Outlet coil ini terdapat selang yang tersambung dengan penampung akhir, di mana suhu dari hot fluid ini telah menurun akibat proses heat transfer dalam coil dengan fluida pada sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari sel. Sel merupakan badan dari heat exchanger di mana terdapat tube bundle. Pada exchanger jenis tube terdapat fluida yang menerima atau melepaskan panas yang dimaksud dengan lintasan yang dilakukan oleh fluida yang mengalir ke dalam melalui saluran masuk, melewati bagian dalam sel dan mengelilingi tube kemudian keluar melalui saluran keluar. Untuk temperatur yang sangat tinggi, terkadang sel dibagi menjadi dua dan disambungkan dengan sambungan ekspansi. Biasanya sel berbentuk memanjang dan berisi tube bundle, sekaligus sebagai wadah untuk mengalirkan zat atau fluida. Sel yang kami gunakan pada prototipe ini adalah pipa yang berukuran 18 cm. Selanjutnya, di sini ada tube, yaitu tube adalah bidang pemisah antara kedua jenis fluida yang mengalir di dalamnya dan sekaligus sebagai bidang perpindahan panas. Diameter dalam tube sendiri merupakan diameter dalam akwal pada ukuran inch dengan toleransi yang cepat. Tube dapat diubah dari berbagai jenis logam seperti besi, tembaga, perunggu, aluminium, dan stainless steel. Ukuran ketebalan dari pipa berbeda-beda dan dinyatakan dalam bilangan BWG, dan yang biasanya digunakan mengikuti ukuran-ukuran yang terlalu baku. Kemudian untuk lubang-lubang pada pipa penampang sel dan tube tidak disusun secara begitu saja,
namun menggunakan aturan. Di sini kami menggunakan aturan square pitch. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari baffle. Di sini terdapat 2 baffle dalam prototipe kami. Baffle tersebut digunakan untuk mengatur aliran lewat sel sehingga turbulensi yang lebih tinggi akan diperoleh dan memperbesar perpindahan panas yang terjadi. Baffle di dalam sel ini menyebabkan arah aliran fluida dalam sel akan memotong kumpulan tub secara tegak lurus, sehingga memungkinkan pengaturan arah aliran dalam sel makin dapat meningkatkan kecepatan linearnya dan meningkatkan harga koefisien perpindahan panas lapisan fluida di sisi sel. Baffle ini juga berfungsi untuk menahan tub bandel, untuk menahan getaran pada tub dan menjaga jarak antara masing-masing tub, serta menahan turbulensi yang ditimbulkan oleh tekanan fluida. Kemudian yang terdapat di dalam prototipe tersebut namanya adalah tube sheet. Tube sheet ini adalah komponen berupa alat plat yang dipasang di dalam tub untuk membagi aliran fluida tub bila diinginkan jumlah tub pas lebih dari 1. Konstruksi tube sheet biasanya dibuat tebal dan tub terpasang tanpa bocor pada tube sheet. Kesimpulan yang diperoleh dari prototipe yang sudah dibuat, yang pertama yaitu aliran pertukaran panas yang terjadi merupakan aliran yang berlawanan arah atau disebut dengan counterflow. Counterflow ini berfungsi untuk meminimalisir thermal stress, di mana kedua fluida yang mengalir dengan arah yang saling berlawanan dan keluar pada sisi yang berlawanan juga. Yang kedua, fluida yang mengalir pada sel merupakan fluida yang memiliki temperatur rendah dan fluida yang mengalir pada tub merupakan fluida yang bertemperatur tinggi. Untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, di mana fluida pada tub yang bertemperatur tinggi akan mentransferkan panasnya ke permukaan sel, sehingga sel akan menyerap seluruhnya panas yang ditransferkan oleh tub, dan pada sel fluid out akan keluar fluida yang bertemperatur tinggi, dan pada tub fluid out akan keluar fluida yang bertemperatur rendah. Yang ketiga, fluida dengan temperatur lebih tinggi yang dialirkan pada sel, maka transfer panas tidak hanya diarahkan pada tub saja, tetapi transfer panas juga dialirkan ke arah luar sel. Demikian presentasi mengenai prototipe heat exchanger kami. Kami dari Kelompok 10 mengucapkan terima kasih.